Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia Syafaat dari kelas TI 4C akan menjelaskan tentang DFD dan HTML yang telah saya buat. Di sini ada 3 DFD, yaitu DFD 0, DFD 1, dan DFD 2. Pertama ini DFD 0. Di sini terdapat 4 external entity, yaitu pasien, dokter, kepala rumah sakit, dan apotek. Di sini pasien mengisi data terlebih dahulu untuk daftar ke sistem informasi berobat, lalu pasien akan mendapatkan nomor antrian. Data yang diisi pasien tadi akan diterima oleh dokter, lalu dokter akan memeriksa pasien dan memberitahukan penyakit yang diderita pasien. Setelah itu, dokter memberikan resep ke pasien, dan pasien bisa mendapatkan obat di apotek. Setelah selesai proses semua itu, sistem informasi berobat ini akan merekap semua hal yang terjadi dari mulai pengisian data sampai pemberian obat kepada pasien, lalu diserahkan ke kepala rumah sakit sebagai tanda bukti bahwa dokter sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dan sebagai hasilnya, kepala rumah sakit akan memberikan kebijakan kepada dokter yang telah melaksanakan tugasnya dan kepada dokter yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Yang kedua ada DFD level 1. Di sini diawali dengan pasien. Data dari pasien yang telah diisi tadi masuk ke dalam file input data, lalu pasien akan melakukan pemeriksaan dan langsung ditangani oleh dokter. Data pemeriksaan ini akan masuk ke dalam file diagnosa, di mana file ini akan memuat banyak hal penting. Sebelum melakukan pemeriksaan tadi, pasien dapat mengetahui data-data dokter dari sini, file dokter ini. Data dokter yang akan menangani mereka bisa dilihat di sini. Setelah periksa, dokter akan memberikan obat kepada pasien yang langsung bisa diambil di apotek. Sini, karena sudah direkap di bagian pemeriksaan dan disalurkan ke apotek secara langsung. Setelah menerima pengobatan, pasien melakukan pembayaran. Data pembayaran ini akan masuk ke file transaksi pembayaran. Lalu setelah itu, file-file tadi disimpan untuk membuat laporan yang diserahkan ke kepala rumah sakit. Ini. Dari file transaksi, file dokter, file diagnosa ini akan dibuat di laporan dan diserahkan ke kepala rumah sakit. Dan yang terakhir DFD 2. Ini. Oh, belum. Sini. Bentar. Di bagian pasien ini, mereka bisa mengeluarkan segala keluh kesah terhadap penyakit yang mereka alami. Lalu mereka akan mendapatkan pemeriksaan dan data diagnosa yang telah dilakukan tadi akan direkap di rekam medis. Dan semua hal tersebut akan direkam ke perekaman nota hasil check up. Di sini pasien bisa mendapatkan kwitansi dan bisa melakukan pembayaran. Yang kedua di bagian dokter, ketika melakukan penanganan, jika dokter mendapati pasien yang cukup parah keadaannya dan diharuskan untuk rawat inap, di sini terdapat file kamar file dokter. File rawat inap ini akan membantu pasien memilih kamar apa yang mereka inginkan. Serta file dokter ini, mereka akan mengetahui
siapa dokter yang akan menangani mereka, dan semua itu tersedia di bagian ini. Yang ketiga, apotek. Ketika dokter telah memberikan resep, pihak apotek akan mendata obat-obatan yang telah dibeli pasien dan mengecek status obat sebelum memberikannya kepada pasien. Hal ini bertujuan untuk memberikan dosis yang tepat terhadap pasien, dan ini akan masuk ke dalam file obat. Lalu file-file rekapan tadi yang dimulai dari file rekam medis, file kamar, file dokter, dan file obat ini akan masuk ke bagian laporan dan seperti tadi diserahkan ke kepala rumah sakit. Selanjutnya bagian implementasi ke HTML. Untuk HTML-nya, yang pertama saya lakukan adalah membuat folder dahulu di htdocs. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Lalu saya membuat tipe dokumennya, karena ini HTML, saya menggunakan HTML seperti ini. Untuk judulnya saya menggunakan UAS APSI karena ini adalah UAS. Ini untuk menyelaraskan dan menghubungkan dengan CSS nanti. Dan saya menggunakan header medsos ini untuk melaraskan link dari icon-icon Facebook, YouTube, dan Instagram. Di sini saya menggunakan judul tampilannya Hospital Playlist, lalu membuat bagian home, about, service seperti ini di sini. Di tampilan welcome-nya saya membuat seperti ini, welcome to rumah sakit makin sakit. Lalu di tampilan about saya menggunakan kata-kata seperti ini untuk mempromosikan rumah sakit kami agar semakin terkenal. Di tampilan service ini saya membuat 8 bagian, yaitu layanan 24 jam, dokter, rawat inap, apotek, administrasi, konsultasi, jadwal jenguk, pengaduan, dan saran. Di bagian layanan 24 jam ini, di sini para pengunjung website saya bisa mengetahui layanan 24 jam di rumah sakit Hospital Playlist. Lalu di bagian dokter ini, pengunjung bisa mengetahui data-data dari dokter, jadwal dokter, dari dokter umum maupun dokter spesialis ada di sini. Untuk bagian rawat inap ini, pengunjung website atau pasien bisa mengetahui kamar berapa yang kosong, kamar apa, kamar VIP atau kamar umum bisa diketahui di rawat inap. Lalu di bagian apotek ini, di sini terdapat data-data yang data obat dari apotek rumah sakit kami, yang tentunya legal dan sesuai resep dari kesepakatan dokter di rumah sakit kami. Di bagian administrasi ini, untuk pembayaran yang bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan uang digital. Lalu di bagian konsultasi, ini mempermudah pengunjung atau pasien jika ingin berkonsultasi langsung kunjungi website ini dan membicarakan tentang keluhan apa saja yang mereka alami. Lalu dokter bisa menangani mereka. Di jadwal jenguk ini, data-data jadwal jenguk yang harus diperhatikan ketika ingin menjenguk pasien. Jika tidak sesuai dengan jadwal jenguk, maka mohon maaf, keluarga pasien diharap untuk pulang. Di pengaduan dan saran ini, di bagian ini, untuk pengaduan jika ada
pelayanan yang tidak menyenangkan di rumah sakit kami. Fase seperti ini adalah link dari icon yang saya buat untuk mempercantik website. Di bagian akhir ada footer. Di sini small ini adalah untuk membuat teks berukuran kecil. Lalu untuk menyelaraskannya, saya menggunakan style CSS. Di sini untuk mempercantik website ada background color, ada padding, ada border, ada color ini untuk mempercantik. Di bagian color ini untuk memberikan warna. Di margin ini untuk menengahkan teks. Dan ini jadi setelah saya menjelaskan di bagian HTML yang tadi, ini adalah website yang telah saya buat. Ini adalah hasilnya seperti ini. Ada tampilan home, about, service, dan kontak. Kontak. Di bagian home ini ada tampilan welcome to rumah sakit, makin sakit di rumah sakit kami. Di bagian about ini terdapat tentang rumah sakit kami, informasi tentang rumah sakit kami. Di sini ada visi misi dari rumah sakit kami, terus ada footer atas nama saya Payarik, atas nama saya Rizka Lesyafa. Lalu di bagian service ini terdapat bagian-bagian yang penting yang ada fitur-fitur yang ada di rumah sakit kami yang tadi telah saya jelaskan. Di bagian kontak ini mengetahui tentang nomor telepon, email, dan alamat dari rumah sakit kami. Ini adalah icon dari yang telah saya sampaikan tadi. Juga icon. Saya mendapatkan icon ini dari Google. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.